Perayaan Natal selalu dinantikan oleh umat Kristiani. Pasalnya, dalam momen tersebut juga kerap dimanfaatkan sebagai ajang untuk berkumpul bersama keluarga. Banyak dari mereka juga beribadah bersama keluarga tercinta. Ada juga yang menghabiskan waktu beribadah malam Natal di luar negeri. Tapi sepertinya tidak bagi pasangan sejoli Randy Kerneth dan Lady Nayawan. Ia lebih memilih merayakan Natal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menariknya, Randy terlibat dalam perayaan tersebut, mulai dari mendekor pelataran hingga tempat acara dan juga pelayanan. Aku lagi dekor hari ini, jadi ini udah hari perayaan Natal, persiapan Natal. Hari ini ada ibadah Natal. Kebetulan di gereja yang aku sama Lady dipercayakan, di Kerinduanku Church. Ini aku lagi dekor. Jujur dari tadi aku nyari ini, istri saya kemana ya? Ini saya dekor segini banyak sendirian soalnya dari tadi. Tapi nggak apa-apa. Tadi Lady tuh udah sempat kabarin sebenarnya dia lagi cari pernak-pernik Natal lagi. Ada yang kurang, namanya juga perempuan, namanya juga ibu-ibu ya. Kayaknya kalau nggak rame kurang gitu loh. Iya ini sebenarnya sih hiasan Natal, tapi kayak mungkin aku juga karena ini idenya Lady ya. Idenya Lady dan timnya dia. Ini tuh buat foto-foto Natal. Jadi ya nanti abis selesai ibadah bisa foto-foto di sini. Foto booth-nya lah. Kebetulan puji Tuhan ini kan gereja Kerinduanku Church ini kan tahun ini tahun pertama ngerayain Natal. Tahun pertama ngerayain Natal. Jadi kita jujur baru banget. Jadi kalau mungkin dibilang variasi pertama ini jadi ide pertama ini. Jadi kita pengen tuh aku sama Lady, terutama Lady tuh pengen kasih experience yang beda lah sama jemaat Natal kali ini tuh kesannya berbeda karena buat aku sama Lady kan Natal tahun ini berbeda banget, banyak yang berubah di hidup kami berdua yang puji Tuhan itu berubahnya tuh ke arah yang lebih baik, berubahnya tuh yang juga apa ya dari hati kami tuh seneng ya di gereja, seneng ya ngurus ini ngurus itu. Dekorasi Natal di pelataran tersebut memang sengaja Randy dan Lady ciptakan sebagai spot foto bagi para jamaat usai mengikuti rangkaian Natal. Lantas benarkah jelang perayaan Natal, Randy dan Lady kerap pulang larut malam demi mendekor dan menyiapkan acara? Untuk persiapan Natal ini Randy itu sampai malam loh. Dia pernah tua, all out sampai malam. Padahal kan mohon maaf nggak dibayar, nggak diapa, tapi sampai malam. Iya dia tadi malam WA saya jam 4 apa jam setengah 5. Fotoin bangku, meja lilin Natal. Sebenarnya anak-anak belum tidur apa gimana sih? Gitu. Jadi ya saya lihat memang membara buat Tuhan. Ya kita doakan biar Randy istiqomah terus berada dalam anugerahnya. Aku selalu mengibaratkan kita kalau diundang ke Istana Negara aja sama presiden kan senangnya dan merasa harunya luar biasa kan gitu. Tapi ibaratnya kalau mungkin bisa dibilang kayak Tuhan undang kita gitu ya untuk boleh ambil bagian di hari ulang tahunnya itu kan kayak kenapa harus saya gitu, saya yang mungkin kayak maksudnya masih banyak orang yang bisa gitu. Jadi kalau aku sih kayak gitu berusaha untuk bisa maksimal aja. Baik Randy maupun Lady, keduanya sama-sama tak menyangka jika ia dipercaya untuk pelayanan dan berkontribusi dalam perayaan Natal tahun ini. Apalagi Randy yang sempat terseok-seok dalam kubang kelam perselingkuhan, tentu saja dipercaya untuk pelayanan membuat Randy dan Lady terharu. Apa ya, semua campur aduk ya, seneng, seru. Kalau secara pribadi sih ya ini ya, maksudnya nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka dari ya gue nangis Gak apa-apa. ya sebenarnya nggak nyangka aja gitu, maksudnya kalau tahun-tahun sebelumnya kan paling ya datang aja ibadah gitu. Sekarang terus di kita sini involve dikasih kesempatan spesial buat Lady iya. Karena maksudnya kan dia Natal sebelumnya kan kita kan ya ini aja jemaat datang, terus sekarang dikasih kesempatan untuk bisa pelayanan, ikut serta juga, berkontribusi juga, ngurus Natalnya, bahkan jadi penanggung jawab. Itu kan apa ya, sesuatu yang besar tapi juga sebuah kehormatan lah buat aku sama Lady.
Di momen spesial Natal ini, Randy juga memberikan sebuah kado spesial untuk istri tercinta, Lady, sebagai bentuk rasa cinta kasihnya. Lantas kado apa yang diberikan Randy kepada Lady? Aku sih ngasih, aku belum ngasih Randy. Aku udah kasih ini, Jam tangan. Jadi, cuma aku lagi nggak pakai yang punya akunya. Jadi aku kemarin tuh beliin Lady ini. Kayak jam tangannya custom gitu, ada Custom. tulisannya Love You RK. Jadi, kan dia suka nanya, kamu sayang nggak sih sama aku, gitu kan? Kayak semua Kamu, perempuan deh. iya kan? Kamu sayang nggak sih? Sayang nggak sih? Sayang yang. Jadi supaya aku nggak jawab. Ya bukan yang nggak jawab sih, jawab. Jadi dia kalau lihat gini, love you RK. Ya, jadi aku bilang, ya sayang. Sementara momen Natal kali ini digunakan Sarwenda dengan mengajak anak-anaknya ke playground di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ini kali pertama perayaan Natal tanpa Ruben Onsu sejak keduanya resmi bercerai. Seperti apa keseruan liburan Natal Sarwenda dan anak-anak tanpa Ruben Onsu? Iya, dia lagi main, gak ada teman-temannya itu nggak ada jadi datang hari ini. Gitu, iya jadi dia bete. Jadi dia tuh cari, biasa kalau udah nggak ada temannya tuh larinya ke kokonya. Pemirsa, ini sekarang kita mau pindah lagi tempatnya. Akhirnya dia mau di sini. Dari tadi tuh dibujukinnya tuh susah. Kita langsung gitu ya, langsung main ya. Iya, kita langsung main. Jadi akhirnya ngadain acara Natal di luar gitu, di tempat lain, di tempat playground bermain gitu. Terus ngundang teman-teman sekolah aja gitu loh. Jadi ya emang teman-teman sekolah yang dekat aja. Tak hanya Wenda, Ruben Onsu juga sempat mengajak kedua putrinya, Thalia dan Tania, ke suatu wahana yang dipenuhi dengan salju. Tentu saja hal ini menjadi reward untuk anak-anak yang sudah memasuki libur sekolah. Trio. Mami siapa yang ngomong? Ini mau. Senyum dulu. Ini 2 lawan 1 nih. Lantas benarkah pada liburan Natal ini, Wendah bakal memboyong ketiga anaknya Betran, Thalia, dan Tania ke negeri jiran Malaysia? Dan benarkah Natal tahun ini terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Liburan udah. Akhirnya udah beli tiket. Kita liburan kemana? Malaysia, Singapura. Kedua tempat, Malaysia sama Singapura gitu. Sama Jadi Bali 3 ya. enggak kan Bali nggak jadi. Haji. Momen Natal yang juga bertepatan dengan libur akhir tahun membuat banyak orang memilih untuk melakukan perjalanan liburan keluar kota ataupun luar negeri. Tapi beberapa selebriti terpaksa harus merayakan Natal tanpa persiapan acara di rumah. Bahkan Amanda Manopo yang biasanya larut dalam tradisi tukar kado, kali ini hanya merayakan Natal dengan menu makanan biasa di rumahnya tanpa persiapan matang. Apalagi Amanda masih dikejar target stok syuting stripping Cinta Yasmin untuk tahun baru. Ya udah, di sini kan memang banyak pemain yang Nasrani, jadi ya memang dikasih waktu untuk libur, emang tanggal merah juga, jadi kita ngejar stok juga, bukan hanya Natal tapi tahun baru. Ya paling ngumpul-ngumpul, makan-makan, ngobrol-ngobrol. Tukar kado kayaknya nggak ada sih tahun ini, kayaknya kita lagi nggak melakukan tukar kado sih. Nggak, kalau dulu masih ada almarhum mama pasti masakannya masakan mama, masakan Manado pastinya, tapi karena udah nggak ada mama ya palingan kita juga pesen catering. Ada persiapan apa sih, saya nyiapin semuanya, jadi ya paling itu aja sih, paling pesan-pesan doang, pesan-pesan makanan aja. Solusinya goalsnya sehat, makin banyak rezekinya. Hal serupa juga dirasakan oleh lawan mainnya Samuel Zilguin.
Meski hanya memiliki libur 1 hari di tanggal 25, ia tetap terbang ke Bali untuk ibadah. Tak ada perayaan spesial di hari Natal tahun ini. Selain sibuk syuting, rumah yang dibangunnya pun baru rampung. Mungkin 24 malam. Karena kan gue sekalian gereja juga malam Natal sama besoknya gereja juga Natal. Yang pasti sih 25. 26 kayaknya syuting atau libur masih belum tahu. Terus kalau tahun barunya pasti sih 31 sih libur sama 1 ya. Setelah itu mungkin baru syuting lagi mungkin tanggal 3 atau 4. Ya gereja doang, nggak ada persiapan apa-apa sih. Nggak ada acara mbak. Karena benar-benar kita baru pindahan pas hari Natal. Jadi kayak udah capek pasti hektik. Jadi mendingan gak usah ada acara ya. Tentu saja ada jeda syuting di hari Natal. Meski terbilang singkat, namun mereka tetap bisa merayakan dan berkumpul dengan keluarga tercinta meski hanya sesaat. Meski demikian, mereka tetap bersyukur di tengah keterbatasan waktu, mereka masih bisa beribadah dan merayakan Natal dengan orang-orang terkasih. Perayaan Natal yang selalu aku lalui di setiap tahun itu pasti aku di dalam gereja ya. Terus malam pulang, terus doa lagi di rumah, terus besok pagi kita ke gereja lagi, besok siang hari baru kita open house. Habis open house baru kita keliling-keliling ke orang yang lebih tua-tua. Sama aja lah seperti lebaran kali seperti itu. Udah siap semuanya, Natal udah pohon Natal udah pada keluar semuanya, hiasannya juga kali ini temanya aku silver sama putih seperti itu udah siap semuanya. Terus itu di rumah ibu aku, di rumah aku temanya tuh semua serba biru gitu loh kayak begitu. Biasanya kalau makanan khas Natal itu aku selalu menyiapkan bakso, selalu ya bakso sama mie goreng. Iya itu nggak pernah luput, paling tambah-tambahannya bangsa capcay. Ya makanan-makanan orang situlah gitu. Aku karena keluarga aku itu dari Bali, terus dari Bali ini, jadi aku bakal balik ke Bali buat 3 hari lah. Di tanggal 24, 25, kan balik lagi buat syuting. Ya biasanya sih kalau sama keluarga yang pasti gereja bareng. Biasanya 24 malam sama 25 pagi itu gereja, terus kita biasanya makan keluarga, makan bareng. Dua hari menjelang hari Natal, aktor senior Marlon Renaldi Nainggolan, pemeran Pak Taka di sinetron OB yang pernah tayang di RCTI dan viral di masanya, meninggal dunia akibat serangan jantung di usia 52 tahun. Segenap keluarga mendiang sangat terpukul karena Marlon tak pernah menunjukkan gejala sakit berat apalagi jantung. Bahkan Senin pagi beberapa jam sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, mendiang masih sempat mengantarkan jenazah teman ibundanya ke pemakaman. Siapa sangka usai menghadiri pemakaman teman ibundanya, Marlon Renaldi mengeluh kelelahan dan menderita demam. Dikira hanya demam biasa dan tertidur pasca minum obat, Marlon Renaldi justru menghembuskan nafas terakhirnya. Serangan jantung. Kemudian pada saat dia pergi sama baby, anaknya yang kita juga nggak nyangka bahwa dia ada gangguan jantung begitu ya, karena selama ini kita tahunya hanya hipertensi gitu. Sebenarnya abang tuh juga kecapean sih ya. Sebelum dia jatuh itu, dia ada kegiatan. Beberapa hari itu ada kegiatan terus dan pulang malam. Usai menjalani prosesi pelepasan jenazah di rumah duka di kawasan Jagakarsa, jenazah Marlon Renaldi dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan. Hujan gerimis menyatu dengan isak tangis segenap keluarga dan sahabat mendiang. Ke kiri sana, atas, sebelah kiri. Bapakku, banyak tempat suara Yesus yang merdu. Ini sebetulnya tidak berjauhan jaraknya dengan mama saya, kepergian mama saya. Dia paling tua. Dia abang saya yang paling tua.
Ameraldi Marlen Nainggolan, nama aslinya, dilahirkan 12 Juni 1972, mulai mencuri perhatian pecinta sinetron Indonesia saat bermain dalam sinetron Bawang Putih, Bawang Merah yang ditayangkan di RCTI pada 2004 silam. Namun perannya yang melekat di benak pemirsa adalah peran Pak Taka, bos office boy yang galak namun penakut. Olain Mendeng Aditya Warman dan Tika Pangabean yang adu akting dengan mendiang di sitkom OB mengenangnya sebagai aktor yang berdedikasi dan sahabat yang sangat perhatian. Nih, cepat kembalikan pulpennya. Pulpen apa? Pura-pura nggak tahu lagi. Cepat kembalikan pulpennya Sasha. Emangnya pulpen Sasha kenapa? Kamu memang sok tahu. Push up! RIP Pataka @Marlen Renaldi. Sudah nggak ada yang nyuruh push up dan squat jam lagi ya Mbak Oda @Botika Pangabean. Demikian caption yang ditulis Aditya Warman pemeran Sayuti di sitkom OB di bawah foto jenazah mendiang yang diposting Aditya Warman di Instagramnya. Mendiang Marlen Renaldi meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang sudah tumbuh remaja. Selamat jalan Pak Taka, tawa ceria dan aktingnya yang menghibur akan selalu dikenang oleh orang-orang yang mengagumimu. Abang punya 2 putra dan putri, Dani dan Baby. Kita bersaudara itu sebetulnya ada 6, tapi di saat-saat terakhir Mami ada mengadopsi 1 orang anak dan perempuan lagi. Jadi kita semua jadi 4 laki-laki, 3 girl. Perpecahan dalam keluarga Ratna Sarumpait kembali tersaji di sejumlah akun gosip dan media hiburan. Setelah Ratna Sarumpait menggelar preskon terkait laporan cucunya yang meminta warisan, kemarin petang, Atika Hasiholan, anak bungsunya, datang memenuhi panggilan Mabes Polri. Sedianya Atika dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait laporan keponakannya itu pada 16 Desember lalu, namun Atika hingga mengutus kakak perempuannya Fatom Saulina untuk menjelaskan duduk perkara pelaporan Husin Kamal. Lalu benarkah Atika gugup menghadapi pertanyaan tim penyidik Mabes Polri? Gue udah ngomong dari pagi loh jam 10, kebayang ada wartawan yang ngomong lagi. Tahun 2007 ayah saya tuh meninggal. Kakak saya ada 2 orang sebenarnya dengan skizofrenia dan sudah dinyatakan skizofrenia jauh sebelum ayah saya meninggal. Saya ini walaupun Ibu Ratna Sarumpait adalah sebagai pengampu, tapi saya dan kakak saya juga membantu mengelola dan menjaga harta aset kakak saya. Jadi saya memberikan banyak keterangan-keterangan di situ. Di depan awak media, Atika menjelaskan kronologi memanasnya kasus warisan dalam keluarganya. Menurut istri aktor Rio Dewanto ini, kasus warisan itu sudah memanas sejak tahun 2007 saat Husin keponakannya masih di bawah umur dan Muhammad Iqbal Al-Hadi belum bercerai dari istrinya yang tak lain adalah ibu kandung Husin. Sama seperti ibu dan Fatom Saulina kakaknya, Atika mencium adanya hasutan dari pihak ketiga agar Husin meminta warisan yang menjadi hak ayahnya. Masalahnya ayah Husin yang tak lain adalah kakak Atika dan adik dari Fatom Saulina masih hidup dan diurus dengan baik oleh ibu dan saudara-saudara kandungnya termasuk Atika karena mengalami gangguan mental berat atau skizofrenia. Keluarga ini entah si keponakan saya disuruh ibunya atau apa, minta-minta nih, mana, kita pengen lihat, oke? Dan mintanya, oke, mungkin pernah lewat lisan, tapi pernah juga melakukan lewat somasi, oke? Ini ayahnya masih hidup, oke? Ayahnya masih hidup, belum meninggal loh, alhamdulillah, ya. Kenapa dia harus mempermasalahkan itu? Pada tahun 2007 itu almarhum kakek saya itu meninggal. 2008 ibu RS selaku nenek kandung saya itu mengajukan pengakuan atas ayah saya. Lalu benarkah sebagai anak Husin justru tidak pernah menunjukkan perhatiannya dengan menjenguk ayahnya? Bicara tentang abahnya, tentang harta abahnya, tapi tidak pernah nengokin abahnya. Padahal abahnya masih sehat dan masih hidup ya.
Bahkan dibilang yang saya baca ya di media tuh kayak seolah-olah kayak kakak saya ini disekap gitu loh, astagfirullahaladzim, bukan maksudnya seolah-olah seperti itu, susah bertemu, susah ini. Kakak saya juga keluyuran terus tiap hari, ya nggak tiap hari, tapi layaknya normalnya orang. Jadi anytime mau ketemu atau kakak saya mau ketemu, ya bisa-bisa aja. Jadi kalau misalnya mereka berkeluar-keluar di mana ini itu terserah. Ya, karena Iqbal mengalami gangguan mental pada tahun 2008, Ratna Sarumpait ditetapkan sebagai pengampu atau penopang Iqbal oleh pengadilan. Walhasil warisan dari almarhum Ahmad Fahmi Al-Hadi, mantan suami Ratna untuk Iqbal, diurus oleh Ratna. Seperti dijelaskan Ratna dalam preskonnya, almarhum mantan suaminya meninggalkan warisan berupa 82 aset harga tak bergerak berupa rumah dan tanah di Jakarta, Banten, Bandung, dan Nusa Tenggara Barat. Sejumlah aset yang menjadi warisan Iqbal sang ayah inilah yang digugat Husin Kamal. Husin mengaku sejak tahun 2008 ia dan adik-adiknya juga tidak dinafkahi karena ayah mereka mengalami gangguan mental, sementara neneknya Ratna Sarumpait dituding tidak peduli pada nasib mereka. Negosiasi yang alot lah pada saat itu antar keluarga. Maka pada tahun 2008 ibu saya mengajukan untuk menjadi wali. Nah itu pun mengajukan untuk menjadi wali dari kedua kakak saya, Muhammad Iqbal dan Ibrahim, itu atas musyawarah. Alasan dan pikiran, oke, saya tekankan lagi kepada teman-teman semua, ini bukan soal cucu menuntut hak waris. Karena yang kita tahu semua, ayah saya itu masih hidup, kami tidak menuntut hak waris, tapi kami menuntut hak-hak kami. Pernyataan Husin itu langsung dibantah oleh Atika. Menurut artis berusia 44 tahun itu, sebelum Husin melayangkan laporan penggelapan warisan, ibunya Ratna Sarumpait baru saja membelikan rumah dan mobil untuk keluarga Husin Kamal. 3 bulan sebelum dia menggugat, kakak saya Muhammad Iqbal baru saja membelikan rumah. Oke? Dan rumah itu karena waktu itu udah ada sebagian uang kakak saya tapi tidak cukup, maka dibantu oleh adik-adiknya. Terkait laporan keponakannya, Atika tengah pikir-pikir untuk melaporkan balik. Terlebih setelah mendatangi Bareskrim Mabes Polri, baru diketahui bahwa ia juga tercantum sebagai telapor kedua. Mengapa Husin Kamal tidak melaporkan Fatom Saulina dan Ibrahim Al-Hadi yang juga berstatus saudara kandung dari ayahnya? Proses hukum ini baru proses lidik gitu loh. Artinya belum ada peristiwa pidananya. Ya, di sini belum bisa dibuktikan. Tidak ada pembuktian bahwa Jadi Ibu Ratna jangan melakukan. dinarasikan bahwa seolah-olah Ibu Ratna itu sudah salah gitu. Momen Natal bagi umat Kristiani di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, selalu menjadi momen spesial yang punya makna tersendiri bagi penganutnya. Momen peringatan kelahiran Yesus Kristus yang biasa jatuh pada tanggal 25 Desember ini biasanya dirayakan dengan beragam tradisi di masing-masing negara. Tapi umumnya mereka biasa melakukan tradisi menghias pohon Natal, saling bertukar kado, hingga menghabiskan hari Natal dengan bersilaturahmi bersama keluarga. Momen kehangatan itu pula yang dirayakan sejumlah selebriti tanah air yang ikut merayakan hari Natal. Salah satunya pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia. Meski sudah tak tinggal satu atap lagi, namun Gading dan Gisel tetap merawat tradisi Natal, salah satunya dengan menyiapkan kado Natal untuk putri kesayangan mereka, yakni Gempita Nora Martin. Lantas, kado apa saja yang disiapkan Gading dan Gisel untuk Gempi? Natal hampir selalu sama kalau kita udah mulai masuk bulan Desember. Kalau bagi saya pribadi ya udah mulai masa-masa yang menyenangkan. Oh kalau kado belum, saya biasanya tipe-tipe orang yang mepet. Kado spesial Natal untuk Gempi memang masih dirahasiakan Gisel dan Gading. Keduanya mengaku akan memberikan kado spesial itu ke Gempi saat mereka sudah berada di Korea Selatan saat sesi liburan nanti. Ya, Gisel dan Gading sebelumnya berencana untuk berlibur saat Natal dan Tahun Baru di negeri ginseng Korea Selatan.
Di momen itulah mereka akan memberikan kado spesial untuk putri semata wayangnya. Rencananya kita akan pulang tanggal 5 atau 6 Januari, berarti lumayan lama, 2 minggu ya. Nanti nih habis Natal Januari dia ulang tahun, nah itu dia minta iPhone. Untuk pertama kalinya tapi kita udah janji, Gempi umur 10 tahun boleh punya handphone sendiri. Gading sendiri memang tidak merayakan secara khusus momen malam Natal dengan kumpul keluarga. Bahkan saat tim gospel temui, semalam Gading masih sibuk bekerja di malam Natal. Roy Martin sang ayah juga mengaku tak menyiapkan secara khusus acara Natal di kediamannya kecuali ibadah di gereja dengan khusyuk. Apalagi tahun ini ia hanya merayakan bersama istrinya di rumah karena anak-anaknya masih sibuk bekerja. Lantas bagaimana Gading dan Roy Martin memaknai momen Natal tanpa kebersamaan tahun ini? Temanya sebetulnya ya kalau Natal kan merah ya, lebih ke merah, hijau atau ya putih biasanya. Tapi kali ini ya kita merah, hijau. Saya punya ini tidak direncanakan. Saya hanya sudah punya bawahan, jarang dipakai. Terus saya bingung mau kapan dipakainya, udah malam ini aja. Biasanya kami putih-putih. Tapi tahun ini kami sepakat bahwa yuk warna-warni rame. Saya itu memang senang sekali, senang suasana Natal, kemeriahan, kelap-kelip Natal. Kalau saya lihat film-film Natal di luar gitu, kayaknya kok indah banget ya. Enjoy, saya happy, saya enjoy bersama istri saya di rumah. Anak-anak udah ke Bali, ada yang macam-macam lah. Setiap orang tua harus menyadari bahwa akan datang saatnya kita ditinggalkan anak-anak. Itu sebuah proses alami aja saya kira. Sementara Gading masih sibuk kerja hingga belum sempat berkumpul dengan keluarga di momen malam Natal semalam, pesinetron Jonas Revano dan istrinya, Asmiranda, memilih untuk merayakan Natal bersama keluarganya sambil menggelar acara ulta sederhana untuk putrinya Chloe Emmanuel Van Watimena yang kebetulan hari lahirnya bertepatan dengan hari Natal, yakni tanggal 25 Desember 2020 lalu. Untuk merayakan Natal dan pertambahan usia putrinya, Asmiranda bahkan sudah menyiapkan sendiri hiasan pohon Natal bersama Chloe. Lantas kejutan kado spesial apa yang sudah disiapkan Jonas dan Asmiranda untuk putrinya yang hari ini berulang tahun? Kalau kado khususnya aku sama Anda, mungkin kami sebagai orang tua itu berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk Chloe. Tapi kalau kado dari aku sama Anda tuh kami berdoa untuk Chloe sih. Oh, hias pohon Natal, iya. Kalau hias pohon Natal mungkin karena kemarin-kemarin aku syuting, jadi itu udah jadi tradisi Anda buat ngehias pohon Natal. Jadi tahun ini dia ngehias pohon Natalnya bareng sama Chloe. Chloe yang kini berulang tahun ke-4 tahun memang tampil makin lucu dan menggemaskan. Selain mulai ceriwis, Chloe juga sudah pintar bernyanyi dan bereksperimen apa saja, termasuk bergaya mengenakan gaun layaknya orang dewasa. Tak ayal dengan kehadiran Chloe, Jonas memaknai Natal sebagai wujud berkah dan kebesaran Tuhan karena dengan kehadiran Chloe, kebahagiaannya bersama Asmiranda terasa makin sempurna. Kalau orang bilang itu lagi bawel, ceriwis gitu, lagi ceriwis, tapi itu lagi lucu-lucunya. Jadi dia lagi explore semuanya, dia lagi mau tahu semuanya gitu. Dia lagi suka tanya-tanya gitu. Kalau Natal itu, kalau buat aku itu anugerah terindah ya buat manusia, karena sesuai dengan firman Tuhan kan, karena begitu besar kasih Tuhan untuk dunia ini. Jika Jonas memaknai Natal sebagai bentuk rasa syukur atas segala kebesaran Tuhan, pesinetron Niki Tirta yang belakangan getol menekuni dunia chef, tiba-tiba membagikan kejutan melalui akun Instagram miliknya dengan buah karyanya yang sukses mempersembahkan kue Natal berbentuk boneka salju dalam ukuran besar. Lantas bagaimana proses pembuatan kue Natal boneka salju yang dibuat Niki Tirta?
Kue berupa boneka salju super besar itu tampil cukup menakjubkan. Niki tampaknya membuat kue Natal raksasa boneka salju itu di sela pelesirannya di musim salju di Jepang. Ya, Niki tampaknya tengah melewati tur holiday ke beberapa negara Asia seperti ke negeri tirai bambu Tiongkok dan negeri sakura Jepang. Beberapa postingannya menunjukkan jika artis kelahiran Jakarta yang kini berusia 41 tahun ini tampak begitu menikmati suasana senja musim dingin di kota Shanghai di Tiongkok hingga menikmati hamparan salju di Taman Odori yang terletak di jantung kota Sapporo, Hokkaido, Jepang. Jika Niki Tirta tampak begitu menikmati Natal sambil liburan di negeri Sakura Jepang, sebelum mengajak anak-anaknya berlibur ke luar negeri, di momen Natal kemarin, Melanie Ricardo dan suaminya Tyson James Lynch mengajak keluarga dan anak-anaknya ke sebuah panti asuhan tunanetra di Jakarta. Di momen Natal itu, Melanie dan keluarga berbagi bahagia dengan para penyandang tunanetra. Seperti apa kehangatan momen Natal keluarga Melanie dan penghuni Yayasan Tunanetra? Hari ini saya Melanie Ricardo dan juga my husband. Yes, dan juga anak-anak Abuba. Anak-anak bule Batak. Hari ini kita akan datang untuk merayakan Natal bersama dengan adik-adik penyandang tunanetra. Kalau gitu kita masuk ke dalam ya guys, kita ketemu sama adik-adik. Yuk, let's go. Yuk. Selain memberikan kado dan santunan untuk para warga tunanetra, di momen berbagi kali ini, Melanie dan suaminya juga tampil menghibur. Senang sekali tiap datang ke sini, Christmas, puji Tuhan, artinya tahun ini Tuhan masih kasih sehat, masih kasih umur untuk kita bisa kumpul di sini. Saya senang sekali bisa lihat pemimpin seperti Pak mereka bilang. Siapa? Ritson. Rid. Rickson. Saya senang bisa di sini. Ritual Natal dengan cara berbagi di panti tunanetra ini merupakan tradisi rutin yang dilakukan keluarga Melanie. Momen Natal berbagi ini sengaja Melanie dan keluarga pertahankan untuk mengajarkan ketiga putra-putrinya agar tak henti untuk berbagi dengan sesama. Uniknya, secara mengejutkan, putri pertamanya Chloe Valentine yang kini beranjak remaja yakni berusia 12 tahun, tiba-tiba memberi kado spesial untuk Melanie yang sudah dipersiapkannya sejak momen Hari Ibu lalu. Lantas seperti apa kado kejutan Chloe untuk ibundanya? Apa ini, Chloe? Oh my God, thank you very much. Hari Ibu sama kado buat Natal. Oh, thank you, Chloe. Thank you for being a really nice mom to me, even though you get mad sometimes. Often. Yeah, but I still love you no matter how. Natal bersama keluarga sambil berbagi ini seolah melengkapi kehangatan dan kebahagiaan Melanie dan keluarga. Lantas benarkah setelah Natal nanti, Melanie dan suaminya akan mengajak berlibur ketiga anaknya ke luar negeri? Terutama ke kampung halaman suaminya di Australia. Natal di Jakarta, tahun barunya di Australia. Oh enggak, itu dadakan karena kemarin sebenarnya kita bingung kan antara mau pergi mau jalan keluar apa enggak. Kita aja mau ke Korea, cuma dingin. Aku mau, cuma mami nggak kuat dingin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Semoga damai, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. God bless you all. Mwah, dari Abuba, anak-anak bule Batak. Bye guys. Merayakan momen Natal bersama orang-orang yang tak berkecukupan juga dilakukan Agatha Chelsea sembari merayakan ultahnya yang ke-23 tahun. Penyanyi sekaligus presenter kelahiran 18 Desember 2001 ini merayakan Natal dan ultahnya di sebuah panti anak yatim piatu.
Agatha datang membawa sejumlah bingkisan dan sembako. Lantas seperti apa momen haru berbagi Agatha dengan anak-anak panti? Hari ini eventnya lebih ke have fun aja dan yang pastinya sharing makan kue bareng. Aku bawain tas sekolah karena di sini anak-anaknya masih pada sekolah kan supaya memotivasi mereka buat belajar terus. Terus selain itu juga aku bawain sabun. Abis itu aku bawain kue. Selain memberi kado dan berbagi makanan, Agatha Chelsea juga menghibur anak-anak dengan bernyanyi. Suasana kegembiraan tampak dari wajah anak-anak panti ketika dihibur Agatha Chelsea. Seru banget. Terus tadi ada yang kayak bisikin aku kayak, "Kak, teman aku jadi yang ulang tahun loh." Jadi ada beberapa anak yang ulang tahunnya sama aku. Jadi tadi mungkin berasanya kayak celebration bareng ya gitu. Momen berbagi di Natal tahun ini seolah akan terus terkenang apalagi bagi anak-anak yang tak berkecukupan. Agatha juga merasa bahagia karena selama ini sangat mencintai anak-anak. Terlebih di Jakarta, ia harus terpisah jauh dari keluarga. Lantas bagaimana Agatha Chelsea memaknai Natal sekaligus pertambahan usianya yang ke-23 tahun ini? Sebenarnya aku ngeliatin anak-anak juga seneng banget sih gitu, kayak ngeliatin mereka so hopeful, mereka punya cita-cita. Jadi mengingatkan aku sama pas aku zaman-zaman masih kecil gitu. Jadi makanya agak nostalgia juga. So I love just spending time with them juga. Christmas itu sebenarnya lebih ke waktu untuk berbagi kebahagiaan ya, dan juga berbagi kehangatan, time with family. Jadi makanya aku emang kalau Christmas itu selalu tipikalnya yang sama family. Tak mau ambil pusing dengan sindiran Young Lex dan juga komentar netizen, Atta lebih memilih menikmati kebersamaannya bersama Aminah Nur Atta, putri pertamanya. Di usianya menginjak 2 tahun, tingkah Aminah memang selalu random dan bikin gemas. Apalagi kini Aminah sudah mulai mengikuti gaya fashion KD, mulai dari cara berjalan, senang dengan barang-barang branded, berdandan, bahkan senang menggunakan high heels. Nih, lihat anak saya minta pergi ke mall lihat pakai heels, coba aduh pusing banget. Kan mau pakai Crocs tapi enggak, aku mau punya pakai heels. Pak gimana? Wah ini anaknya udah remaja apa gimana Pak? Nggak tahu, cepetan nih. Katanya main kayak Gemi. Oh gitu. Mana ada anak umur 2 tahun pakai heels, Kak. Kortas sih. Ayo. Itu bagus. Papanya kayu jalan. Masya Allah. Oke, let's go. Bye Oke, Papa. bye, Kak. Papa naik mobil Papa ya. Iya, oke. Ini mobil siapa? Kakak kemana? Mobil mama, mobil kakak yang depan ke tuh. salon. Ya udah, salon ya. Aku udah ngikutin pakai Crocs karena dia minta yang kayak gini ya. Jadi yang aku pakai dia nggak pakai. Bismillah ya, pelan-pelan. Hati-hati ini bahaya. Ya, tingkah centil Aminah rupanya berimbas kepada Papata yang menjadi korban keusilan putrinya. Baru-baru ini, Aminah iseng memakaikan kutek berwarna pink ke Papata. Lantas seperti apa ya reaksi Papata saat dipakaikan kutek pink oleh Aminah? Lagi diapain ini, Bu? Kutekin pink. Kira-kira ini sampai jam berapa, Bu, di kuteknya? Jam 9. Oh, sampai jam 9. Oh, gini hasilnya. Tangan. Tangan satu lagi. Habis kena ya. Oke. Kenain handphone ya. Oke. Nanti kasih lihat mama. Untuk dikasih lihat mama. Nah, nanti videonya itu kasih mama yang. Oke, videonya ntar Papa kasih lihat mama ya. Warnanya warna apa ini, Bu? Pink. Kenapa nggak warna ungu? Nggak ada habis. Oh, udah habis. Artinya biru di tas kakak. Oh, adanya biru. Pak, bawa sini ya tasnya. Iya, oke. Ini kutek harganya berapa, Bu? Ya, kakak yang beli.
Bagus nggak dek? Dek, bagus nggak nih? Jadi papa, bagus gak bikinan kakak? Bagus? Bagus? Kan papa, bagus gak? Kagak. Papa, oh kagak bagus? Bagus gak bikinan kakak? Oh, kakak adek juga ikut putekin papa. Mama lihat, tangan papa. Kue, putek. He's so cute. Kedekatan Aminah dan Papata memang tak diragukan lagi. Meski Papata sibuk dengan pekerjaannya, namun tetap meluangkan waktu bersama kedua putrinya. Apalagi jika Papata di rumah, Aminah selalu mengikuti kemanapun ia pergi, bahkan hingga ikut fitness. Pemirsa, dikenal sebagai selebriti yang sukses dan mandiri, tak lantas membuat Ayu Ting Ting melupakan jasa Umi Kalsum sang ibu yang selama ini selalu mendukung dan menjadi garda terdepan yang membelanya di saat Ayu tengah menghadapi masalah. Ayu bahkan kerap menangis haru saat mengungkapkan tentang sosok Umi Kalsum. Dan bertepatan di Hari Ibu pada 22 Desember lalu, Ayu mengungkapkan rasa sayang dan terima kasihnya kepada wanita yang sudah melahirkan dan merawatnya selama ini, hingga membuat Umi Kalsum berlinang air mata. Ungkapan haru Ayu membuat netizen pun terharu dan juga salfok melihat penampilan Ayu yang tak malu tampil dengan make up dan kostum ala badut di depan sang ibu dan juga publik. Ya, demi keluarga, Ayu memang rela banting tulang dan tak malu melakoni peran apa saja yang disodorkan kepadanya. Terbukti, berkat kerja kerasnya, Ayu berhasil membahagiakan keluarganya dan membangun rumah dan juga villa mewah. Tak hanya itu, Ayu juga sudah membuatkan warung makan yang kini dikelola oleh Abdul Rozak sang ayah. Lantas benarkah Ayu tak merasa terbebani dengan menjadi tulang punggung keluarga? Berbeda dengan selebriti lain yang mengelola penghasilannya sendiri, Ayu justru menyerahkan semua hasil honornya kepada Umi Kalsum untuk dikelola. Ayu bahkan tak pernah mengetahui berapa honor yang diperolehnya. Ya namanya kebutuhan kayak gitu-gitu sih, gue gak pernah ngebiarin orang tua gue buat apa sih ngeluarin duit mereka gitu, buat apa enggak. Biarin gue dah. Iya, karena duit gue sampai sekarang gue gak pernah tahu duit gue ada berapa, gue gak pernah tahu. Gue gak pernah tahu. Yang pegang emak gue udah. Gue gak pernah nanya bayaran gue berapa, budget gue berapa, gak pernah. Kalau nggak manajer gue yang ngasih. Ayu memang lebih mempercayakan keuangannya kepada Umi Kalsum lantaran Ayu percaya ibunya bisa mengatur keuangannya dengan baik untuk masa depan dirinya dan juga Bilkis putri sematawayangnya. Ayu pun seolah tak mau peduli dengan ocehan netizen yang mencibir jika Ayu disetir oleh Umi Kalsum. Gue nggak peduli karena gue cari uang buat keluarga gitu, udah dipakai bareng-bareng. Yang penting ketika gue mau beli sesuatu, gue nanya ibu gue, Bu, ada nggak nih Bu? Teteh lagi pengen ini nih. Oh iya nak, ada insya Allah. Kalau emak gue bilang, jangan ya nak, jangan tahun ini. Ntar tahun depan deh, kita nabung dulu. Oke, sabar dulu. Kita ngerti.
Di sisi lain, Atta Halilintar juga mengungkapkan rasa sayang dan terima kasihnya kepada 4 wanita hebat dalam kehidupannya. Dalam akun Instagramnya, Atta memposting foto Lenggo Geni Faruk, Aurel Hermansyah, Ashanti, dan juga Krisdayanti dengan caption, "Happy Mother's Day, my Fantastic Four." Hanya untuk ibuku, untuk istriku, untuk ibu-ibuku juga, semoga semua diberikan keberkahan. Terima kasih atas semua jasanya yang tidak akan pernah tergantikan. Dan saya akan berdoa selalu yang terbaik untuk ibuku dan istri saya. Karena ibunya ada 3 nih saya. Namun unggahan Atta justru mendapat komentar pedas netizen lantaran dalam foto yang diunggah, Atta justru menempatkan Geni Faruk sang mama di urutan pertama dibandingkan Aurel istrinya yang berada di urutan kedua. Netizen menganggap Atta lebih menomorsatukan ibu kandungnya dibandingkan Aurel. Menurut netizen, Atta harusnya lebih memprioritaskan Aurel sebagai istri yang sudah memberinya 2 anak perempuan cantik. Lantas apa tanggapan Atta terkait komentar netizen? Benarkah Atta memang lebih menomorsatukan ibunya dibandingkan Aurel? Sama-sama nomor 1 semuanya, ibu, istri semua nomor 1. Ya, baru-baru ini Aurel pasang badan membela suaminya saat Atta dicibir Young Lex lantaran dianggap selalu menjiplak konten-konten dari beberapa YouTuber termasuk Reza Arab. Aurel yang merasa harga diri suaminya direndahkan pun emosi dan membalas sindiran Young Lex dengan kata-kata yang tak kalah pedas. Kok ada ya orang yang so asyik banget, so dekat banget? Kayaknya kalau kenal doang gak akan selancang itu sih, sampai ngomong seenaknya begitu. Aduh, paling sensi kalau laki gue udah disenggol-senggol pakai di-tag pula. Atta ngeliat saweran lo nih, dia live stream ini Atta nih. Tadi ngikutin mulu Rap. Lata mulu, iya benar. Salah ya, salah. Semoga cobaannya menjadi penghapus dosa dan juga menjadi pelajaran supaya kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pemirsa, Natal kali ini menjadi momen paling membahagiakan bagi aktor Randy Martin dan penyanyi Lyodra. Jika sebelumnya keduanya selalu menyembunyikan status pacaran mereka, kini keduanya belak-belakan mengaku sudah menjadi sepasang kekasih. Ya, setelah sering terlihat bersama, keduanya akhirnya mengungkap hubungan mereka ke publik. Secara eksklusif, tim Gospot memergoki Randy Martin saat menemani Lyodra tampil di perayaan acara Natal di sebuah mall di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini. Ya gitu deh, pokoknya ya gitu deh. Kenapa bisa jalan ya karena nyambung, udah. Spesial, pokoknya kadonya apa ya? Kasih sayang tulus, lah. Happy aja sih selama sejauh ini masih ya kita happy-happy, kita senang-senang. Hubungan asmara yang kini mereka jalani seolah menjadi hadiah Natal spesial 2024 bagi keduanya. Mereka bahkan merencanakan merayakan Natal bersama hari ini. Mungkin bahagianya lebih kali ya. Ya gitu. Udah ada partner Natal ya kan sekarang. Jadi kayak oke, aku udah punya temen untuk gereja bareng nih gitu. Kayak partner Natal aku udah ada gitu. Mungkin karena udah ada jadi ya kita bisa ngerayain Natal bareng. Ya yang pastinya disyukuri gitu, happy banget bahwa ya biasanya sendiri sekarang lebih ramai, ada yang menemani, jadi ya seneng dong, seneng banget. Pasti kan ibadah bareng, kita spend time bareng, nggak sabar sih karena this is our first time, so it's gonna be special. Sejak kabar kedekatan mereka terkuak ke publik, keduanya sering tertangkap kamera jalan berdua. Namun mereka tidak kunjung memberi pernyataan resmi.
Namun baik Randy dan Lyodra tak bisa mengelak lagi kedekatan mereka setelah sebuah unggahan TikTok juara pertama jebolan Indonesian Idol itu kedapatan memanggil Randy dengan sebutan sayang. Tak hanya sebatas itu, di momen perayaan Natal tersebut, Lyodra juga meminta izin pada Randy saat hendak menggenggam tangan penggemarnya. Tahu ya begitu yang dilihat mungkin ya begitu sih aku ya, mungkin kayak gitu anaknya, mungkin banyak yang kaget juga sih. Iya, tiba-tiba udah nggak bisa makan sendiri nih. Ya gitu deh. Kalau aku pribadi sih itu kan tergantung netizen ya, menganggap bucin atau apa. Tapi kalau aku pribadi sih lebih kayak ya memberikan yang terbaik untuk orang yang kita sayang aja. So why not? Menguatkan status hubungan mereka di momen yang sama, keduanya juga sempat berpose mesra di depan pohon Natal di mall tersebut. Mereka terlihat tidak ragu lagi untuk menunjukkan kemesraan mereka. Kedekatan Randy Martin dan Lyodra ini sontak bikin netizen gagal fokus. Tak sedikit netizen yang berkomentar kalau keduanya dianggap sebagai pasangan serasi, terlebih Randy dan Lyodra terlihat sangat bucin satu sama lain. Ya mungkin yang kalian, aku nggak bisa spill banyak-banyak nih ya, tapi cuma ya yang kalian lihat selama itu masih baik dan benar, ya mungkin yang kalian lihat juga di sosial media atau apapun ya mungkin ya anaknya begitu kali ya gitu. Gimana, itu gantung netizen juga sih yang menilai. Tapi kalau aku memang dia seperti ini aja gitu, yang aku lakuin, apa yang memang aku pengen lakuin ya, just giving my best. Randy Martin yang terlihat bucin bersama Lyodra memang ingin selalu memberi kasih sayang yang terbaik untuk kekasihnya itu. Lantas benarkah keduanya telah mengenalkan ke keluarga masing-masing? Dan benarkah Randy telah menyiapkan kado spesial Natal untuk Lyodra? Karena kan akan bareng, akan ngerayain juga. Tradisi yang pasti kumpul-kumpul, seperti biasa, kumpul-kumpul sama keluarga, sama kerabat, sama orang-orang terdekat, tukeran kado. Jadi bakalan seru banget sih. Makin ngerasain makna Natal aja gitu. Ya tahun ini tuh berbeda aja gitu, karena kan yang tadi aku bilang. Ya, which is good lah. Sementara itu, bertepatan dengan perayaan Natal dan jelang pergantian tahun, Raja Wali Citra Televisi Indonesia kembali menyuguhkan sinetron terbaru bagi pecinta layar drama berjudul Mencintaimu Sekali Lagi. Sinetron yang menyuguhkan drama emosional yang menyayat hati itu dibintangi sejumlah pemain ternama seperti Jonas Rivano, Miller Khan, Afifa Ivanda, Heiko van der Vecken, serta masih banyak pemain lainnya lagi. Menandai dimulainya syuting sinetron tersebut, beberapa hari lalu dilakukan syukuran atas peluncuran sinetron Mencintaimu Sekali Lagi yang digelar di kawasan Mega Mendung Bogor. Miller Khan yang berperan sebagai Emil mengajak pemirsa mengintip persiapan syukuran sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. Halo kepada seluruh pemirsa MNC, saya Miller Han dan sekarang saya sedang berada di lokasi sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. Hari ini kita mau ada acara syukuran. Saya dengar suara-suara di dalam ini. Ada suara-suara. Kayaknya ada teman-teman saya, rekan seperjuangan, lagi santai-santai ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, bersenda tawa di dalam ini. Dia nggak ajak saya. Mari kita langsung ke dalam, bawa kamera. Halo guys, oh lagi mau syuting. Pas dia lagi mau syuting, baru mau gue ganggu. Ini nih, di latar belakang tuh ada kan arsitek, satu scene lagi. Setelah ini kita akan mengadakan syukuran dengan saudara-saudara kita, dengan saudara-saudara kita dari yatim piatu. Kita mohon doanya supaya sinetron Mencintaimu Sekali Lagi bisa sukses dan semuanya suka dengan tokoh yang dimainkan oleh Mila juga. Semua ya. Ini, amin, amin. Doain ya, support terus ya. Apa aja sajian makanan pada hari ini? Taichan, kebab, siomay, mie ayam. Oke, nice, very balanced combo, very nice combo. Saya mulai duluan ya, aman. Jadi saya ambil dulu, saya curi dulu, soalnya saya belum makan malam. So pemirsa semuanya, I eat first ya, I eat first. Gua harap kalau sinetron ini bisa membawa banyak kebahagiaan, banyak kebaikan, dan bisa membawa banyak keberkahan, bukan hanya buat kita tapi orang sekitar kita. Dan gue juga berharap kalau sinetron ini bisa menjadi hiburan dan menjadi sinetron favorit para pemirsa sinetron Indonesia. Harapan aku buat sinetron Mencintaimu Sekali Lagi bisa panjang sinetronnya, bisa berjalan dengan lancar juga, penonton bisa suka, mereka nggak pernah bosen sama ceritanya.
dan kita semua bisa happy lah dalam persyutingan ini. Sinetron ini akan menjadi debut aktris cantik Haiko van der Vecken bersama RCTI. Dalam sinetron tersebut, Haiko akan berperan sebagai Arini, seorang makeup artis terkenal yang karirnya sukses dan melambung tinggi di dunia hiburan dengan mendapatkan banyak klien artis penyanyi kondang, akan beradu akting dengan Jonas Rivano, Miller Khan, dan Afifa Ivanda. Hari ini, ku mulai satu masa yang baru dengan pria yang akan menjadi suamiku. Enggak lo, gue sahabat lo. Peran aku di sini sebagai Arini. Jadi Arini itu orangnya sangat wanita karir. Jadi dia tuh nggak terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan rumah tangga. Jadi anaknya tuh nggak begitu wife material buat keluarganya si Lingga ya. Aku Malida Dinda, aku berperan sebagai Widya, jadi adiknya Arini. Adik Arini, namanya Pak Mulyono. Pasti udah curiga dengan nama ini kan? Ayo, ada apa kan? Ini gue berperan sebagai Emil. Emil itu karakter yang masih misterius, tapi apa yang boleh gue bilang sekarang itu ya dia karakter yang very easy going, benar-benar sangat menikmati setiap detik hidupnya, benar-benar nothing tulus, kayak just go with it aja, just go with the flow. Saksikan sinetron Mencintaimu sekali lagi, tayang di RCTI hari ini, Rabu 25 Desember 2024 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di RCTI. Jangan lupa untuk nonton sinetron Mencintaimu sekali lagi, tayang perdana hari Rabu tanggal 25 Desember hanya di RCTI. Sudah kuakhiri satu masa dengan dia yang telah menoreh luka. Kamu harus bahagia dan melupakan Alia. Alia. Lingga dan Alia forever. Mas Lingga sama Alia pernah pacaran nggak? Liatin apa, Rin? Itu Emil, kakaknya Lingga. Kenapa bukan Emil sih yang dijodohin sama aku?